Gedung 3 lantai yang terbengkalai membuat pekerja celaka. Ada seorang mandor dan 4 orang pekerjanya hendak merenovasi gedung. Disuruh pemilik, mereka datang ke gedung itu pada sore hari untuk survei. Salah satu pekerja mengukur gedung dengan mesin pengukur infrared digital. Saat mengukur, alat itu tidak berfungsi. Alatnya tidak rusak. Pekerja itu hanya tidak tahu saja kalau ada bayangan hitam yang menghalangi sinar infrarednya. Mandor itu berkata, "Atap kok bisa ambruk? Apa ada yang dudukin?" Seorang pekerja bangunan memperingatkan dia agar tidak asal bicara di tempat terbengkalai ini. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari lantai 2. Mandor dan pekerjanya terkejut. Mereka lalu berlarian ke lantai 2. Tidak diketemukan apa-apa di sana. Padahal, semua orang mendengar. Saat semua orang hendak turun, Mandor baru sadar kalau pegawainya yang bernama Anto tidak ada. Anto ternyata ada di lantai 1, tapi bersikap aneh. Dia duduk bersila dan berteriak, "Pergi!" Membuat semua pekerja jadi ketakutan, termasuk mandornya. Mandor lalu membaca ayat kursi. Anto pingsan. Mandor dan pekerja lain menarik Anto agar keluar dari gedung terbengkalai itu. Mandor meminta para pekerja istirahat dulu. Mandor memesankan kopi untuk semua pekerjanya di warung kopi depan gedung itu. Seorang ibu mengantarkan kopi pesanan Mandor. Dia lalu bertanya, apakah mereka habis memeriksa gedung itu? Mandor menjawab iya. Lalu ibu warung itu bertanya lagi, "Tahan berapa lama di sana?" Mandor bingung. Ibu itu lalu bilang gedung itu angker. Kalau mau beresin gedung itu, harus panggil dukun dulu. Siapa tahu bisa usir. Jangan asal datang, nanti digangguin terus. Mandor jadi ingat tadi Anto kesurupan. Dia lalu bertanya pada Anto, apa yang terjadi? Anto bilang saat akan ikut naik ke lantai 2 bersama yang lain, dia melihat laki-laki sedang berdiri. Liatin mereka naik. Dia mendekati lelaki itu untuk cari tahu dia siapa. Tapi saat mendekat, sosok itu berubah menjadi bayangan hitam. Anto ingin berteriak, tapi tidak bisa. Dia akhirnya pingsan. Setelah itu, Mandor dan yang lain menemukan Anto sudah duduk bersila dan kesurupan. Ibu warung kopi bilang kalau dia juga pernah melihat sosok bayangan hitam itu saat hendak mengambil air. Waktu itu, ibu warung tidak sempat mengambil air untuk cuci piring di rumahnya yang jauh. Dia lalu mengambil air di keran depan gedung itu. Airnya masih menyala. Ibu itu tak sengaja melihat ke arah gedung. Pas dia menengok, terlihat seorang lelaki memakai setelan serba putih. Dia tersenyum sambil melambaikan tangan. Wajahnya pucat. Perlahan, lelaki itu berubah menjadi bayangan hitam yang mengerikan. Ibu itu bilang lagi, dia tak tahu apa-apa soal gedung itu karena sejak warung berdiri, gedung sudah terbengkalai. Mandor bilang kalau informasi dari pemilik, katanya gedung sudah terbengkalai selama 5 tahun. Mandor akhirnya menunda survei gedung. Dia akan memanggil seseorang yang dia kenal untuk memeriksa gedung. Dia akan meminta tolong Adit untuk melihat gedung itu. Adit adalah pria yang mengerti soal gaib. Apakah Adit mampu membantu Mandor untuk membersihkan gedung itu? Jangan lupa subscribe, follow untuk kelanjutannya.